Selamat datang kembali di Confucius ID. Sekarang saya akan melanjutkan manhwa kesukaan kalian, SSS Suicide Hunter. Menyeramkan, peringkat kesukaannya 95. Dan adegan dari apa yang terjadi ketika peringkat kesukaan mencapai setinggi itu sedang berlangsung di depanku sekarang. Golou Janim, sampai aku bertemu denganmu, aku hanyalah Simbongsa yang buta, teriak pustakawan, berjongkok sambil meraih telapak kakiku. Aku tuli sampai aku mendengar kamu berbicara. Mata pustakawan itu tampak berbinar saat dia mencoba menjepit kuku kecilku. Kamu adalah cahayaku, kamu adalah musikku. Matanya menakutkan karena namamu berarti Konfusius. Aku dengan senang hati akan beralih ke Konfusianisme. Aku akan menjadi sarjana hanya untukmu. Seorang raja membutuhkan punggawa seperti teman yang berbagi pendapatnya. Mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah seorang sarjana Konfusianisme yang mendukung Gong Janim. Hei, sarjana gila macam apa yang mencoba mengumpulkan clipping kuku jari kelingking seseorang? Aku ingin menanyakan pertanyaan itu kepada pustakawan, tapi aku berhenti ketika aku melihat matanya dan menyadari dia sedang tidak waras. Matanya menunjukkan bahwa tidak peduli apa yang aku katakan. Dia jelas akan mengabaikannya. Pertama-tama nafasnya tersengal-sengal. Jika kamu terus bertingkah seperti ini, aku tidak akan memasuki apokalips lagi. Berhenti sebentar. Pustakawan melepaskan kakiku. Anehnya, jari-jarinya masih bergerak-gerak. Bahkan saat dia berhenti mengelus kakiku. Apa dia gila? Pustakawan merendungkan pikirannya seperti seorang sarjana dalam kesedihan dan mendalam. Memang itu ancaman yang efektif. Untuk sesaat aku merasa lega karena kata-kataku berhasil. Tapi menganalisis karakter Gong Janim itu tidak akan pernah terjadi. Apa? Analisis karakter? Itu karena Gong Janim tahu ada banyak karakter lain seperti Heavenly Demon yang layu secara tidak adil di apokalips lainnya. Mengingat kepribadian Gong Janim, kamu tidak akan bisa menahan diri untuk membantu orang-orang itu. Pustakawan itu tersenyum. Jangan merendahkan seorang maniak, Gongja. Aku tahu Gong Janim lebih baik daripada dirimu sendiri. Aku dapat menggambarkan batang energi yang dimakan Gong Janim pada hari pertama kamu memasuki gua Heavenly Demon. Dia pasti gila, bukan? Ini gila, dia gila. Sekarang Gong Janim patuh dan beri aku apa yang harus kamu berikan padaku. Aku sangat teliti ketika aku tidak memaksamu untuk tidur dengan bau itu. Aku juga terkejut dengan hati nuranimu. Gong Janim tidak bisa dimengerti. Tidak ada yang pernah mengerti aku sebelumnya. Betapa buruknya bahwa aku tidak pernah dipahami dalam hidupku. Seberapa dingin hati manusia. Meski begitu, jika aku mengerti Golou Janim, menjauhlah dariku sebelum aku mengatakan aku membencimu. Gedebuk. Kali ini pustakawan benar-benar berhenti. Ambil 5 langkah dariku. Kalau tidak, aku benar-benar akan mengatakannya. Pustakawan itu dengan patuh melangkah mundur. Mohon gunakan cara bicaramu yang biasa. Ini agak menjijikkan, sungguh, dan tolong kembalikan rambut dan kukuku. Aku tidak bisa, kamu benar-benar tidak masuk akal. Cara bicaranya yang lama telah kembali. Pustakawan itu menangis sambil memeluk kantong sutra dengan erat. Aku lebih suka memenggal kepalaku. Tidak, tunggu sebentar. Gongja, saat ini, itu adalah hiperbola. Tolong jangan membuat ekspresi itu. Seperti kamu benar-benar memutuskan apakah akan memenggal kepalaku atau tidak. Itu akan sangat melukai perasaanku. Seperti hamster yang putus asa, pustakawan itu mulai bergumam. Akhirnya aku berhasil menenangkannya. Setelah membakar kantong sutra hal-hal tidak menyenangkan, ada jeritan mengerikan
yang terlibat. Pustakawan dan aku berhasil mulai berbicara secara nyata. Itu luar biasa. Pertama, pustakawan meninjau Chronicles of Heavenly Demon yang baru selesai. Dedikasimu pada Heavenly Demon benar-benar mengagumkan. Aku bisa melihat akhir ketika kamu menjadi muridnya. Tapi kamu tidak berhenti di situ. Pertempuran terakhir baik dan jahat. Pertandingan terhebat. Ya, Heavenly Demon pasti merasa seperti dia sedang makan es krim coklat manis. Apakah dunia dari Chronicles of Heavenly Demon telah dipindahkan ke lantai 22? Benar, pustakawan itu. Hunter lain akan bisa memasuki lantai 22. Mereka juga akan dapat mempelajari keterampilan dengan melihat teks yang disimpan di Chenmu Guan. Itu semua berkat pekerjaanmu, Gongja. Aku meletakkan tanganku di dagu. Ada sesuatu yang aku ingin tahu. Saat ini berada di Apokalips, aku ingin menanyakan padamu. Tanyakan apapun padaku. Aku akan menjawab hampir semua hal. Berhentilah mencoba untuk diam-diam melepas sepatuku, seolah tidak ada yang salah. Kenapa Chronicles of Heavenly Demon sebuah apokalips? Pustakawan itu memiringkan kepalanya ke samping. Pertanyaanku sepertinya asing baginya. Kenapa? Apakah buku membutuhkan alasan untuk menjadi apokalips? Aku pikir begitu. Aku kembali memakai sepatuku. Pustakawan Nim, apakah kamu menyukai akhir yang bahagia, atau apakah kamu lebih suka akhir yang menyedihkan? Keduanya memiliki kelebihan, jawab pustakawan segera. Akhir adalah seperti pelabuhan, tempat kehidupan karakter sampai pada kesimpulan. Hidup bisa bahagia atau bisa sulit. Seorang pembaca umum ingin karakternya bahagia, tapi aku juga ingin memeluk mereka erat ketika mereka gagal atau sedih. Artinya, bahkan akhir yang tidak bahagia masih merupakan kesimpulan yang tepat. Iya, jelas. Itulah kenapa aku memiliki lebih banyak pertanyaan. Aku meraih pergelangan tangan pustakawan yang mencoba untuk pergi ke belakang punggungku dan mengambil gunting. Pustakawan itu melompat-lompat mencoba mengambil kembali guntingnya, tapi dia tidak cukup tinggi. Bahkan jika aku tidak ikut campur, Chronicles of Heavenly Demon akan memiliki kesimpulan yang tepat, bahkan jika itu menyedihkan. Master dan Murim Lord melakukan yang terbaik sampai akhir. Mereka terus berusaha. Meskipun Murim Lord meninggal lebih dulu dan Master menjadi gila, Master masih mencapai kesimpulan. Aku menatap mata pustakawan. Kenapa Chronicles of Heavenly Demon dimasukkan sebagai apokalips? Pustakawan Nim, kenapa kematian Murim Lord dan kegilaan Master dihitung sebagai akhir yang tepat? Sebenarnya aku memikirkan pertanyaan ini sejak aku melihat dongeng Aku dan Kambing Hitam kita. Terlepas dari apakah aku bisa menerima akhir cerita atau tidak, dunia sepertinya telah mencapai kesimpulan logis. Konstelasi diam. Di perpustakaan hanya ada nafas tenang dari para hunter yang pingsan. Di antara naik dan turunnya peti para hunter, pustakawan itu tanpa ekspresi. Aku ingin melihat akhir yang bahagia karena suatu alasan. Apakah alasan seperti itu tidak akan berhasil? Jika kamu tidak menyukai akhirnya, pustakawan Nim bisa memperbaikinya sendiri. Pustakawan Nim kuat. Di mata hunter sepertiku, kamu tampaknya maha kuasa dan maha tahu. Namun meski begitu, alih-alih memperbaiki apokalips, kamu mengirim kami. Dengan kata lain, konstelasi ini adalah pembaca. Dia adalah seorang pembaca yang tidak ingin campur tangan dalam cerita tapi hanya menerimanya apa adanya. Dia tidak memiliki keinginan untuk menjadi penulis. Dia bisa memperbaiki kesalahan, tapi dia menolak untuk melakukannya. Seorang pembaca yang tidak akan pernah mengintervensi dirinya sendiri. Kepala pustakawan.
Haruskah aku melakukan analisis karakter juga? Orang yang teliti sepertimu tidak akan menyebut sesuatu sebagai apokalips hanya karena akhirnya aneh. Chronicles of Heavenly Demon dan apokalips lainnya juga. Faktanya ada alasan lain kenapa apokalips diklasifikasikan seperti itu. Kamu tidak akan membiarkan ini lewat begitu saja. Pustakawan itu tersenyum pahit. Ikuti aku. Pustakawan itu meraih tanganku. Dengan tangan lainnya, dia mengambil sebuah buku. Judul buku itu ada Chronicles of Heavenly Demon. Aku akan memberitahumu kebenaran tentang apokalips. Konstelasi membuka buku itu. Kemudian penglihatanku ditutupi dengan cahaya. Saat aku membuka mata, kami berada di hamparan salju. Namun kami tidak perlu berjalan di atas salju. Pustakawan itu masih memegang tanganku erat-erat. Lengan panjangnya berkibar seperti sayap angsa liar di langit musim dingin. Di atas padang salju, bagaimana jika virus zombie adalah penyakit yang berkembang dengan sendirinya di Chronicles of Heavenly Demon? Jika itu masalahnya, seperti yang kamu katakan, aku tidak akan pernah menyebut tempat ini sebagai apokalips. Kami melintasi gunung bersalju. Itu berarti virus zombie tidak berasal dari sini. Itu penularan yang mengalir dari luar, seolah-olah dunia baru diserang oleh kekuatan eksternal. Pustakawan itu menghela nafas. Di sana kamu bisa melihatnya. Itu adalah puncak gunung yang tinggi, gunung suci dunia ini. Di atas gunung yang mencapai langit ada sesuatu yang sangat besar. Shiny telah mendeteksi energi yang tidak menyenangkan. Pedang suci di pinggangku bergetar. Memperhatikan itu, pustakawan berkata, "Oh, sepertinya pedangmu bisa merasakannya juga. Itu tidak biasa, karena pedangmu awalnya adalah konstelasi yang utuh. Ini adalah pemberian bahwa seseorang dengan cepat mengenali orang lain yang memiliki posisi yang mirip dengan mereka." Posisi yang mirip. Gongja, pernahkah kamu melihat bentuk konstelasi yang jatuh? Jatuh? Devil King Fallen? Ya, aku punya. Lalu, apakah kamu pernah melihat tubuh yang ditinggalkan oleh kematian konstelasi? Seperti yang diharapkan, kamu belum melakukannya. Pustakawan itu tersenyum kesepian. Ini pemandangan yang cukup langka, jadi manfaatkan kesempatan ini untuk melihatnya. Itu adalah seekor naga. Lebih tepatnya, itu adalah mayat seekor naga. Seekor naga terbaring mati di puncak gunung. Kulitnya yang dulunya halus seperti sutra terbakar hitam. Tanduk di kepala naga itu berdesir seperti batu bara. Mutiara ajaibnya pecah menjadi dua, terkubur di dalam salju. Dan juga Shiny mendeteksi kehadiran saudara perempuannya. Ada pedang yang tertanam di tengah pedadanya. Shiny mengatakan bahwa itu adalah saudara perempuan kedua dari pedang penjaga, The Pity. Energi hitam tagih mengalir keluar dari pedang. Jika kita berbicara tentang karakteristiknya, kita bisa menyebutnya aura. Namun itu bukanlah aura yang normal. Itu mirip dengan yang menutup Devil King Fallen. Tidak, itu lebih suram dari itu. Tagih yang bergelombang melilit naga dan menutupi puncak gunung bersalju. Ketika salju putih turun dari puncak gunung, tagih segera menginfeksinya dan mengubahnya menjadi hitam. Itu menyakitkan. Salju hitam. Mata gelap naga hitam itu sepertinya mengerang. Itu menyakitkan, sakit, dan menyiksa. Itu menyakitkan, itu menyengat, pahit, itu menyakitkan. Untuk sesaat aku kehilangan kata-kata. Bukankah kamu mengatakan bahwa itu sudah mati? Di sana naga itu masih hidup sampai sekarang. Itu sudah mati. Apa yang kamu lihat dan dengar tidak lebih dari kebencian mayat. Saat keberadaan mencapai tingkat konstelasi, mereka tidak bisa mati dengan anggun. Bahkan jika mereka mati,
kami berdua mendarat di puncak. Naga hitam itu terus mengerang tanpa henti. Melihat kematian seorang konstelasi, mata pustakawan itu sepertinya dipenuhi dengan penyesalan. Wabah yang partimu sebut virus zombie, sifat sebenarnya dari itu adalah kutukan. Sebuah kutukan. Iya, ini adalah kutukan yang tersisa saat konstelasi dunia seni bela diri ini. Naga kuning yang tinggal di Danau Dinasti meninggal. Itu adalah dendam karena tidak bisa mati bahkan ketika sudah mati. Meskipun mereka meninggal, jenazah tetap ada dan harus menanggung penderitaan lebih lanjut. Ketika mereka terinfeksi kutukan seperti itu, orang-orang di dunia ini menjadi jiangsi. Aku menatap mayat naga itu. Itu menyakitkan. Tuan rumah virus epicentrum kutukan. Penyakit yang menghancurkan dunia ini dimulai dengan mayat itu. Pada akhirnya, Master mati karena kutukan naga itu. Jika konstelasi tidak menusuk dirinya sendiri di dalam hati, itu berarti ada orang lain yang membunuhnya. Itu masuk akal. Siapa pelakunya? Kamu sudah tahu siapa yang melakukannya. Aku menggertakkan gigiku. Laventa Aegim. Benar, pustakawan itu mengangguk. Nama panggilannya adalah Constellation Killer. Dia adalah orang yang melintasi batas dunia dan membunuh konstelasi. Shiny mengatakan bahwa konstelasi seperti perwakilan dunia. Dan dunia yang kehilangan konstelasi seperti kastil yang kehilangan bentengnya. Kemungkinan ia akan menghadapi kehancuran yang kurang ajar meningkat. Dunia di mana wakilnya meninggal dan semua penghuninya menghilang. Kenapa dia membunuh konstelasi biasa? Dia mendirikan kekaisaran Aegim. Jadi dia harus diam-diam bertindak sebagai kaisar negaranya sendiri. Kenapa dia berkeliling merusak dunia? Itu adalah sesuatu yang tidak bisa aku jawab. Pustakawan itu menatap wajahku dengan penuh perhatian. Aku hanya pembaca. Kamu menunjuk ke aku dan menyebut aku maha tahu dan maha kuasa. Tapi itu tidak benar. Aku mungkin maha tahu, tapi tidak maha kuasa. Aku bisa mengetahui kebenaran dunia, tapi aku tidak bisa campur tangan di sana. Pustakawan yang berbicara mencela diri sendiri, tiba-tiba menunjuk ke pinggangku. Namun kamu berbeda. Pedang yang tergantung di sisiku. Kamu yang bisa campur tangan. Ikut campur lagi. Mau atau tidak, kamu sedang memperbaiki hal-hal yang dirusak orang lain, satu persatu. Satu kali itu kebetulan, dua kali ini adalah koneksi. Tapi dengan ketiga kalinya itu menjadi keniscayaan. Kamu telah menyelamatkan kerajaan yang telah ditinggalkan oleh Constellation Killer. Kamu telah mengambil konstelasi yang dihancurkan oleh Constellation Killer. Dan sekarang kamu telah datang ke dunia yang dipimpin oleh Constellation Killer, kata pustakawan. Cara membunuh naga kuning Danau Dinasti kejam. Orang biasa bahkan tidak bisa menyentuh pedang itu, tapi kamu bisa. Gongja, kamu telah menciptakan keniscayaan dengan kebetulan dan koneksimu. Aku melihat mayat naga hitam itu lagi. Aku bergumam dalam pikiranku. Shiny, pedang suci bergetar sedikit. Shiny menjawab, ya prajurit, bagaimana caraku mengumpulkan pedang saudara perempuanmu? Shiny berkata, kamu hanya perlu menariknya keluar dan menyentuh pedang saudari. Baiklah, aku menghunus pedangku. Udara musim dingin membelah. Aku memukul pedang yang tertanam di dada naga hitam itu dengan pedangku. Dewi Pelindung menyerap sebagian dari dirinya sendiri. Dalam sekejap, pedangku dikelilingi oleh cahaya. Itulah lanjutan manhwa SSS Suicide Hunter. Mohon maaf jika ada salah kata, tapi jika kalian suka jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang.